Sambutan meriah dan upacara kehormatan terhadap Presiden Prabowo Subianto dilakukan saat tiba di Bandara Udara Internasional King Abdul Aziz Jeddah saat kunjungan kenegaraan ke Arab Saudi. Kementerian Perhubungan akan menaikkan tarif aplikator ojek online sebesar 15%. Selamat sore pemirsa, Kabar Merah Putih kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah kabar penting dan menarik seputar kegiatan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinetnya. Saya Shena Damayana, selama 1 jam ke depan akan menemani Anda. Dan pemirsa, inilah Kabar Merah Putih selengkapnya hanya untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto Selasa kemarin mulai melakukan lawatan kenegaraannya ke luar negeri. Kali ini Prabowo melakukan lawatan luar negerinya ke Arab Saudi, Brazil, dan berencana ke Prancis. Lawatan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dimulai sejak Selasa sore. Prabowo beserta rombongan bertolak ke luar negeri dari Base Ops TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Di Bandara Halim Perdana Kusuma, Presiden Prabowo menyempatkan memeriksa pasukan Taruna Akademi Militer yang akan tampil defile di Prancis dalam acara Bastille Day 14 Juli mendatang. Ada sejumlah negara yang dikunjungi dalam lawatan kali ini, yakni diantaranya Arab Saudi, Brazil, dan Prancis. Dalam kunjungan ke Arab Saudi, Presiden Prabowo akan membahas mengenai penyelenggaraan ibadah haji mendatang, serta situasi politik Indonesia dengan Timur Tengah. Setelah dari Arab Saudi, Presiden Prabowo akan ke Brazil untuk menghadiri BRICS Summit pada 6-7 Juli mendatang dan kunjungan kenegaraan dengan Presiden Brazil. Beberapa negara yang akan beliau kunjungi, yang pertama ke Arab Saudi. Agendanya adalah kunjungan kenegaraan dan tentu ada beberapa agenda yang akan dibicarakan oleh kedua pemimpin negara. Pastilah akan berbicara masalah politik, kerjasama politik baik antara Indonesia dengan Arab Saudi maupun perkembangan politik di Timur Tengah gitu. Kedua juga memang Bapak Presiden sedang berencana untuk membicarakan mengenai perbaikan penanganan haji, termasuk rencana kita untuk memiliki sendiri kampung haji di Arab Saudi, supaya ini waktunya bertepatan sekali dengan selesainya penyelenggaraan haji, sehingga cukup waktu supaya kita penyelenggaraan tahun haji yang berikutnya akan jauh lebih baik lagi. Setelah dari Arab Saudi, Bapak Presiden akan melanjutkan kunjungan untuk menghadiri BRICS di Brasil. Yang begitu. Kan sempat ada diundang sama Presiden Macron. Ya, direncanakan akan. Nanti dilihat kondisinya setelah dari BRICS. Rencananya Presiden Prabowo juga akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Prancis. Dari Jakarta, Fatimah Albar, Muhammad Aliansyah, TV One mengabarkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Udara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi untuk memulai kunjungan kenegaraan. Presiden Prabowo Subianto tiba di Jeddah pada Selasa malam pukul 21.12 waktu setempat. Pesawat kepresidenan mendarat di Royal Terminal Bandara Internasional King Abdul Aziz dan disambut dengan upacara kehormatan oleh delegasi Kerajaan Arab Saudi. Turut hadir dalam penyambutan ini Menteri Majid bin Abdullah Al-Kasabi, Wakil Gubernur Mekah Pangeran Sud bin Misal bin Abdul Aziz Al Saud, serta Wali Kota Jeddah Saleh Al bin Al Turki.
Presiden Prabowo juga melewati barisan jajar kehormatan dengan iringan 21 dentuman meriam salvo. Presiden Prabowo dijadwalkan mengikuti sejumlah agenda resmi, diantaranya pertemuan dengan putra mahkota, sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman Al Saud di Istana Al Salam. Kunjungan kenegaraan ini diharapkan memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi di berbagai bidang strategis. Di KJRI, Pak. Terima kasih semuanya. Belajar. Setibanya di Jeddah, Arab Saudi, Presiden Prabowo Subianto turut didampingi Kepala Badan Penyelenggara Haji, Muhammad Irfan Yusuf. Selain Kepala BP Haji, sejumlah menteri turut serta dalam rombongan kenegaraan, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Luar Negeri Sugianto, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani. Kepala BP Haji RI Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa pertemuan bilateral yang akan berlangsung di Kota Jeddah menjadi momen penting dalam mempererat hubungan strategis Indonesia-Arab Saudi, khususnya dalam penyelenggaraan ibadah haji dan kerjasama yang lebih luas. Lalu pemirsa, apa saja agenda Presiden Prabowo Subianto di Arab Saudi? Kita tanyakan langsung kepada Ikra Anggana, langsung dari Jeddah, Arab Saudi. Ikra, bagaimana situasi dan juga aktivitas dari Presiden Prabowo hari ini? Ya, selamat pagi waktu Jeddah, Arab Saudi, dan selamat siang pemirsa dan juga Sena. Memang untuk informasi terkait dengan agenda Presiden Prabowo Subianto hari ini di Jeddah, Arab Saudi, ini akan melakukan kunjungan kenegaraan dengan pemerintah Arab Saudi, yakni putra mahkota atau Perdana Menteri Arab Saudi, yaitu Mohammed bin Salman. Ini informasinya memang informasinya akan melangsungkan kunjungan kenegaraan hari ini, tapi kami masih menunggu pasti pada pukul berapa kunjungan kenegaraan ini akan dilakukan. Namun mengutip dari pernyataan Menteri Agama Nasaruddin Umar, sejumlah isu-isu akan dibahas dalam pertemuan kali ini. Di antaranya adalah soal kuota haji jamaah Indonesia yang saat ini sedang diupayakan oleh pemerintah untuk ditingkatkan, yang sebelumnya dari 221.000 ini diharapkan di tahun 2026 mendatang ini dapat meningkat kuotanya. Diketahui sendiri Indonesia ini sebagai salah satu negara muslim terbesar di dunia, ini rata-rata untuk jamaah umroh dan haji ini memiliki jumlah yang fantastis, di mana per tahunnya sendiri tahun kemarin jumlah jemaah umroh sebanyak 2 juta jemaah umroh dan juga sebanyak 221.000 jemaah haji yang sudah berangkat pada periode haji tahun ini. Dan tentunya dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto hari ini akan membahas lebih lanjut apakah khususnya kuota haji Indonesia dapat ditambah di periode ibadah haji tahun 2026 mendatang. Selain itu, informasi yang kami terima juga kunjungan Presiden Prabowo Subianto ini akan membahas terkait dengan kampung haji yang seyogianya ini akan didirikan oleh pemerintah dari konsesi yang diberikan dari pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia sebesar 50 hektar area di sekitar Mekah. Ini akan diserahkan kepada pemerintah Indonesia, dibangun kampung haji di sana dalam jangka waktu 100 tahun. Seperti itu, ini juga nampaknya kita akan saksikan bersama apakah akan ditinjau langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan tindak lanjutnya akan seperti apa, karena mengingat calon jemaah haji yang banyak, dengan didirikannya kampung haji tentunya diharapkan dapat membantu dan juga dapat memperlancar proses ibadah haji calon jemaah haji dari Indonesia. Memang dari komposisi menteri yang diajak ataupun yang mengikuti kunjungan kenegaraan kali ini, Shena dan juga pemirsa, tadi sudah kita lihat bersama ada Menteri Agama Nasaruddin Umar, ada Menko Pangan Zulkifli Hasan. Ini Menko Pangan ini juga kami masih bertanya-tanya apa maksud dan tujuan dari Zulkifli Hasan selaku Menko Pangan mengikuti agenda bersama dengan Prabowo Subianto. Apakah memang akan juga dibahas persoalan pangan antara kerjasama bilateral khususnya di bidang pangan antara Presiden Prabowo dan juga MBS? Apakah terkait dengan ekspor impor komoditas pangan yang saat ini Indonesia memang sudah cukup kuat untuk melakukan swasembada di beberapa kebutuhan pangan, sebut saja di kemarin di
beras seperti itu. Nanti kita akan saksikan bersama, namun di pukul 10.45 ini kami masih menunggu arahan lebih lanjut apa kemudian yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan agenda kunjungan kenegaraannya di Arab Saudi. Dan informasinya memang kunjungan kenegaraan ini bukan hanya dilakukan ke Arab Saudi saja. Ini informasinya setelah dari Arab Saudi, informasi Presiden akan bertolak ke Brazil untuk mengikuti KTT BRICS. Ini forum blok ekonomi yang juga ini akan berkontribusi kepada kepentingan nasional Indonesia dan juga berkontribusi bagi kesejahteraan rakyat secara luas. Kita akan nantikan bersama bagaimana hasil kesepakatan ataupun apa saja kerjasama yang dihasilkan dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto di Arab Saudi bertemu dengan Pangeran Mohammed bin Salman pada hari ini. Shena. Laporan lengkap Ikra Anggana, terima kasih. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Kementerian Perhubungan merencanakan menaikkan tarif ojek online sebesar 8-15%. Kabar selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, Kementerian Perhubungan berencana menaikkan tarif ojek online sebesar 8-15%. Meski begitu, kenaikan tarif tersebut masih berupa kajian dan belum bersifat final. Pemerintah berencana menaikkan tarif ojek online sebesar 8 hingga 15%. Meski begitu, Kementerian Perhubungan mengaku rencana kenaikan tarif ojek online tersebut belum bersifat final dan masih dalam kajian, sehingga proses tersebut masih panjang. Jadi mengenai pemberitaan kenaikan tarif ojek online 8-15% ini masih dalam tahap kajian mendalam. Ya. Artinya ini belum merupakan keputusan final. Prosesnya masih banyak ya, masih panjang ya. Karena proses melahirkan satu regulasi ini kita tidak hanya melihat satu sisi saja. Ini harus komprehensif ya, menyeluruh sehingga keputusannya memberikan keputusan yang adil dan berkelanjutan. Ya. Dan kajian ini tidak hanya kajian terkait tarif dasar, juga terkait dengan struktur pembagian pendapatan dan termasuk ya kajian yang menjadi tuntutan dari teman-teman pengemudi atau mitra, yaitu terkait tuntutan potongan 10%. Adanya rencana kenaikan tarif ojek online ini disambut baik mitra ojek online dan pengguna aplikasi. Setuju nggak setuju sih, bisa dibilang, karena ya itu tadi pasti customer nyari yang lebih murah. Khawatirnya ya orderannya menurun jadinya. Berarti khawatirnya orderan bakal menurun ya? Iya. Saya sih memang kebutuhan ya, nggak terlalu pengaruh sih gitu. Ya artinya memang kalau tarif mobil sekarang ini memang murah, terus terang aja. Murah dibandingkan sama, artinya nggak berimbang kalau dibandingkan sama yang motor ya gitu. Selisihnya paling cuma jarak tempuh yang sama, selisih cuma hanya 3.000, 4.000. Otomatis orang pasti milih mobil gitu ya, dan itu mungkin yang agak disesuaikan aja gitu. Meski masih dalam tahap wacana, kenaikan tarif ojek online ini diharapkan tidak merugikan mitra ojek online dan para penggunanya. Dari Jakarta, Bima Sakti, TV One mengabarkan. Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Mahkamah Konstitusi memutuskan pemisahan jadwal penyelenggaraan pemilu nasional dan daerah dengan jeda waktu antara 2 tahun hingga 2 tahun 6 bulan. Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera masih mengkaji keputusan tersebut. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem terkait pemisahan waktu penyelenggaraan pemilu nasional dan daerah. Dalam putusannya, MK menetapkan pemilu nasional dan daerah dipisahkan dengan jeda paling singkat 2 tahun dan paling lama 2 tahun 6 bulan. Jadi ketika
ada keputusan baru terkait dengan sistem pemilu yang dipisahkan antara pemilu di tingkat nasional dengan pemilu di daerah. Saya rasa ada plus minus dalam arti yang perlu kita analisa bersama. Saya belum akan memberikan komentar lebih lanjut, saya akan pelajari terlebih dahulu. Pemilu nasional termasuk pemilihan presiden, anggota DPR, dan DPD. Sementara pemilu daerah meliputi pilkada serta pemilihan anggota DPRD provinsi dan kabupaten kota. Pelaksanaan putusan MK dapat mengakibatkan krisis konstitusional. Sekali lagi, dapat mengakibatkan krisis konstitusional, bahkan deadlock konstitusional, sebab apabila putusan MK dilaksanakan justru mengakibatkan pelanggaran konstitusi. Pasal 22E UUD NRI 1945 menyatakan, pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, ayat 1. Kemudian, pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebut diselenggarakan untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPE, DPD, dan DPRD. Meski Mahkamah Konstitusi sudah putuskan pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dengan pemilu daerah, hingga kini belum ada aturan teknis terkait pelaksanaan putusan MK tersebut. Undang-undang perubahan kan belum dibuat. Undang-undang perubahan ini mau seperti apa yang disebut bisa 2 tahun ini. Itu yang akan masih dibahas oleh Komisi 2 DPR dan Balat gitu ya. Saya kira kita tunggu. Ya, final and binding kita tatap ke depan saja. Mau posisinya apa, PKS selalu siap menyongsong ke depan. Komisi 2 DPR RI masih membahas undang-undang perubahan terkait pelaksanaan pemilu. Dari Jakarta dan Bandung, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Partai Gerindra masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal. Hal ini diungkapkan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, usai mengantar Presiden Prabowo kunjungan ke Arab Saudi di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Menurut Dasko, pihaknya masih meneliti putusan MK. Mahkamah Konstitusi memutuskan harus ada jeda waktu penyelenggaraan pemilihan legislatif DPR, dan Pilpres maksud kami, dengan pemilihan DPRD dan Pilkada. Ya, kami juga masih mengkaji, beberapa partai politik juga masih mengkaji untuk kemudian masing-masing partai itu mengeluarkan sikap, dan tentunya masing-masing sikap itu juga merupakan masukan yang harus kita hargai dalam kemudian menyikapi keputusan MK dan membentuk produk yang akan kita keluarkan nanti. Demikian. Tapi Bang, putusan MK kan final dan mengikat, apakah itu artinya akan diabaikan? Begitu? Putusan MK itu final dan mengikat. MK juga beberapa kali memutuskan keputusan yang final yang mengikat dengan uji undang-undang yang sama. Undang-undang yang sama diuji, keputusannya juga final dan mengikat dengan materi yang kurang lebih sama. Nah, sehingga keputusan yang final dan mengikat kemudian diuji final dan mengikat lagi, diuji lagi final dan mengikat dalam undang-undang yang sama, ini kita harus kemudian kaji, dan sehingga kemudian yang final dan mengikat beberapa ini kita akan kaji. Demikian. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan langkah yang akan diambil pemerintah merespon keputusan Mahkamah Konstitusi. MK memutuskan waktu pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah langsung tidak lagi bersamaan. Ya, kami juga masih mengkaji, beberapa partai politik juga masih mengkaji untuk kemudian masing-masing partai itu mengeluarkan sikap, dan tentunya masing-masing sikap itu juga merupakan masukan yang harus kita hargai dalam kemudian menyikapi keputusan MK dan membentuk produk yang akan kita keluarkan nanti. Demikian. Ya, kita belum ada target karena ya mengingat memang pemilu masih lama, tapi kalau kemudian melihat keputusan ada jangka waktu. 47 kepala sekolah rakyat mengikuti kegiatan retret tahap kedua di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sosial Margaguna, Jakarta Selatan. Kabarnya sesaat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, 47 kepala sekolah rakyat mengikuti kegiatan retret tahap kedua di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sosial Margaguna, Jakarta Selatan.
menuju 14 Juli. Baik dari sisi kesiapan siswanya, kesiapan gurunya, kepala sekolahnya, tenaga kependidikannya, sarana prasarananya. Alhamdulillah kita udah makin mantap ini menuju tanggal 14 Juli. Sementara yang 100 titik lagi sekarang udah kita temukan 94 titik yang sekarang dalam minggu ini juga kita akan mulai rekrutmen siswa dan rekrutmen guru serta tenaga kependidikan yang lain yang insya Allah bisa menampung lebih dari 10.000 siswa. Pemirsa, perkembangan terkini dari retret Kepala Sekolah Rakyat, kita akan menuju ke Leo Sibarani. Leo, apa saja agenda retret siang ini? Ya baik Shena, benar sekali bahwasannya tadi memang Shena menyebutkan ada sebanyak 47 calon kepala sekolah rakyat ini mengikuti retret tahap kedua, di mana memang tahap pertama ini sudah berlangsung sejak tanggal 16 sampai tanggal 20 Juni lalu di Pusdiklat Kesejahteraan Sosial Margaguna Jakarta Selatan, di mana memang tahap retret kedua ini itu berlangsung dari tanggal 2 sampai tanggal 7 Juli 2025 dengan agenda 3 hari pertama ini akan mendapatkan pelatihan di Pusdiklat, Kesos dan juga 2 hari ini di Resimen Arhanud, dan turut juga hadir Menteri Sosial Saifullah Yusuf, kemudian juga Wamen Sosial yaitu Agus Jabo yang kemudian juga memberikan arahan bagi calon kepala sekolah rakyat. Dan kemudian dari pernyataan Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga mengatakan bahwasannya memang untuk diharapkan kepala sekolah sebagai penyemangat dan juga role model bagi para siswa. Kemudian nantinya para siswa ini akan jika nantinya kepala sekolah ini akan menjadi kompas bagi siswa yang jika nanti kehilangan arah. Dan kemudian jika kita melihat dari gelombang pertama ini Shena, memang selama 5 hari peserta ini akan mendapatkan sejumlah pelatihan. Pertama yaitu kebijakan sekolah rakyat, kemudian pendidikan inklusif dan ramah anak, serta juga HAM, kemudian motivasi dan empati sosial, pengelolaan sekolah asrama, kurikulum sekolah rakyat, bela negara dan bimbingan pengusahaan, kemudian serta manajemen administrasi sekolah. Dan proses seleksi dari calon kepala sekolah rakyat ini juga memang melalui proses yang cukup ketat di Kemendikdasmen dan juga Kemensos berdasarkan usulan dari pemerintah daerah. Pertama juga setiap daerah ini mengajukan setidaknya ada 3 calon yang kemudian akan disaring melalui tahap administrasi yang diikuti oleh 159 peserta, di mana juga calon kepala sekolah ini melewati tahap wawancara, kemudian psikotes, kemudian tes kepemimpinan hingga tes bahasa Inggris. Adapun 6 kompetisi utama yang diuji yaitu kemampuan memimpin dan menginisiasi perubahan, kemudian membangun jejaring dan kerjasama, memberikan bimbingan dan juga arahan, kemudian menghadapi tantangan, serta menerjemahkan visi menjadi hasil yang terukur. Dan memang sampai saat ini calon kepala sekolah rakyat ini juga masih menjalani sejumlah ajaran ataupun arahan begitu dari Menteri Sosial dan juga Wakil Menteri Sosial. Begitu Shana, laporan kami kembali di studio. Laporan langsung dari Leo Sibarani, terima kasih, selamat kembali bertugas. Pemirsa, Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 1,3 triliun rupiah dari 2 perusahaan yang terlibat dalam korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO. Tumpukan uang ini dipamerkan saat Kejaksaan Agung menggelar konferensi pers di Gedung Bundar, lantai 11 Kejagung. Uang ini langsung disita oleh Kejagung dan dititipkan ke rekening penampungan atas nama Jampitsus. Uang sebesar 1,3 triliun ini disita dari 2 perusahaan, yakni PT Permata Hijau Group dan PT Musim Mas Group. Ini proses penanganan perkara gula ini masih berjalan. KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PUPR Sumatera Utara Selasa siang atas kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Huta Himbaru. Kabar selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PUPR Sumatera Utara Selasa siang atas kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Huta Himbaru. Huta Himbaru.
Sipionggot yang menjadikan Kadis PUPR, Topan Ginting, menjadi tersangka. Penggeledahan ini merupakan yang kedua kali terkait dengan kasus korupsi pembangunan jalan yang menghubungkan Huta Baru dan Sipionggot, Sumatera Utara. KPK dalam kasus ini telah menetapkan 5 orang tersangka, termasuk Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Ginting. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menghadiri kegiatan Bakti Kesehatan Polri dan Donor Darah KSPSI AGN di Tangerang, Banten. Kegiatan ini merupakan rangkaian Hari Bayangkara ke-79 dan menjadi salah satu wujud kepedulian terhadap seluruh elemen buruh di Indonesia. Dalam kesempatan ini, Kapolri juga menyerahkan santunan kepada perwakilan dari 79 anak yatim piatu dari keluarga buruh. Sementara dalam pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah diperkirakan diikuti oleh 1.500 buruh. Selain itu, Polri juga berusaha membantu ratusan buruh yang terdampak PHK agar bisa dipekerjakan kembali. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memperkuat sistem transportasi nasional yang lebih efisien dan terintegrasi. Hal tersebut diungkap Menko AHY saat memimpin rapat koordinasi bersama kementerian dan lembaga dengan pembahasan persiapan rancangan Undang-Undang Sistem Transportasi Nasional, Sistrans, dan penyelenggaraan kereta kecepatan tinggi yang turut dihadiri Menteri BUMN Erick Thohir pada Selasa kemarin. Menurut Menko AHY, sistem transportasi di Indonesia masih menghadapi tantangan akibat pengelolaan yang bersifat sektoral dan parsial, sehingga belum terintegrasi secara menyeluruh. Untuk itu, ia menekankan pentingnya segera merampungkan RUU Sistranas sebagai dasar hukum yang dapat menyatukan berbagai moda transportasi nasional dari perkereta-apian, kelautan hingga penerbangan. Kebijakan pengembangan kereta cepat ini tentunya kita letakkan dalam satu kerangka utuh dalam RPJMN 2025-2029. Saya tidak ingin menguraikan terlalu detail, yang jelas ini semua sudah tertera dalam RPJMN, di mana bisa dilihat dari sejumlah prioritas, maka pengembangan infrastruktur terkait dengan konektivitas dan layanan transportasi multimoda ini memang harus kita dahulukan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A mengucurkan anggaran ratusan juta rupiah untuk program pendampingan bagi korban kekerasan serta penguatan layanan perlindungan anak dan perempuan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dalam kunjungan kerjanya, Menteri P3A Arifatul Khoiri Fauzi menggelar audiensi dengan Wakil Bupati Pati, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau P3AKB, serta sejumlah pihak terkait. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Arifatul menyampaikan bahwa Kabupaten Pati mendapatkan kucuran anggaran sebesar 400,6 juta rupiah. Anggaran tersebut merupakan dana alokasi khusus non-fisik untuk program pendampingan bagi korban kekerasan serta penguatan layanan perlindungan anak dan perempuan. Anggaran ini diturunkan ke Pati karena Pati dinilai kota layak anak dan berkomitmen dalam upaya peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan perempuan dan anak. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan program sekolah rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto untuk keluarga kurang mampu akan dimulai secara serentak pada 14 Juli mendatang. Sebanyak 100 titik rintisan sekolah rakyat disiapkan untuk menampung 9.755 siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrim.
Menurut Gus Ipul, sekolah rakyat yang akan dimulai serentak pada tanggal 14 Juli 2025 ini akan dibimbing oleh 1.554 guru dan 3.390 tenaga pendidikan. Sementara kurikulum sekolah rakyat dirancang langsung oleh Kementerian Dikdasmen dan tim yang dibentuk. Saat ini kurikulum tersebut tinggal dilengkapi dengan modul-modul pembelajaran. Untuk pendaftaran sekolah rakyat tidak memerlukan tes akademik dan hanya perlu melengkapi syarat administrasi serta melakukan cek kesehatan. Penyelenggaraan sekolah rakyat yang insya Allah mudah-mudahan ya nanti bisa dimulai pembelajarannya tanggal 14 Juli. Khususnya 100 titik pertama yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Alhamdulillah semua sesuai rencana. Hari ini di samping ada pembahasan tentang finalisasi rekrutmen guru, tenaga kependidikan. Salah satunya yang kita bahas adalah mengenai kurikulum. Jelang dimulainya program sekolah rakyat bulan ini, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengecek kesiapan sekolah rakyat di sentra Antasena di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Kunjungan Wamensos dalam rangka melakukan pengecekan ruangan kelas, asrama siswa, hingga sejumlah fasilitas lain untuk mendukung program sekolah rakyat. Agus Jabo melihat satu persatu ruangan yang akan digunakan untuk sekolah rakyat, seperti ruang kelas, ruang asrama, ruang guru, dan ruangan lainnya. Usai meninjau seluruh fasilitas ruangan, Wamensos Agus Jabo mengklaim sekolah rakyat yang berada di Kompleks Sentra Antasena ini hampir 100% siap. Kekurangan seperti meja, kursi, dan tempat tidur diharapkan dapat segera dilengkapi sebelum sekolah rakyat resmi dimulai. Pemirsa, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di rumah bos Sritex di kawasan Jawa Tengah guna mencari barang bukti tambahan penyelidikan kasus kredit PT Sritex. Kabar selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di rumah bos Sritex di kawasan Jawa Tengah guna mencari barang bukti tambahan penyelidikan kasus kredit PT Sritex. Inilah video amatir detik-detik penggeledahan rumah bos PT Sri Rejeki Isman Tbk, Iwan Kurniawan Lukminto, di Jalan Dr. Rajiman, Lawean, Surakarta, Jawa Tengah. Dari penggeledahan ini, penyidik menemukan uang sejumlah 1 miliar rupiah dalam pecahan 100 ribu rupiah yang disimpan dalam sebuah kantong plastik. Diketahui selain dari rumah Iwan Kurniawan Lukminto, penggeledahan juga dilakukan di rumah beberapa orang lainnya, yaitu rumah AMS di Sukoharjo, Jawa Tengah, dan CKN di Banjarsari, Surakarta. Penyidik Jampitsus Kejagung juga menggeledah kantor PT Sariwarna Asli Tekstil Industri di Karanganyar dan juga PT Senang Karisma Tekstil yang juga berada di Karanganyar. Berikut PT Multi Internasional Logistik di Surakarta, Jawa Tengah. Penggeledahan juga dilakukan di PT Sritex Sukoharjo, Jawa Tengah. Belum ada keterangan resmi terkait sejumlah penggeledahan yang dilakukan penyidik Kejagung dalam kasus pemberian kredit oleh Bank BJB, Bank DKI, dan Bank Jawa Tengah. Pemirsa, pemerintah menargetkan swasembada garam pada tahun 2027. Untuk mewujudkan kemandirian pemenuhan kebutuhan garam, pabrik garam industri beroperasi di Pati, Jawa Tengah. Pati menjadi daerah penghasil garam terbesar kedua di Indonesia setelah Madura. Jumlahnya mencapai 150.000 ton per tahun. Keberadaan pabrik garam industri diharapkan menyerap garam hasil panen petani 25.000 ton setahun dan mampu memenuhi kebutuhan garam nasional.
Kualitas petani garam lokal akan meningkat sekaligus tercapai target swasembada sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025. Saat ini kebutuhan garam di tingkat nasional mencapai 4,9 juta ton setahun, namun produksinya baru terpenuhi 2,04 juta ton. Sehingga sisanya harus dipenuhi. Dan pemirsa, kabar tersebut sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Esok Kabar Merah Putih akan kembali di waktu yang sama. Dan jangan beranjak dulu pemirsa, karena sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Berita Utama Kriminal. Saya Shena Damayana, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.